Kan ruang untuk perasaan kayaknya gitu kan. Kalau gue baca juga kan dulu Iya, pas Ustadz Felix sempat ateis, itu kan logik banget. Betul. Nah, kenapa tetap diarahkan untuk kita berpikir secara logika gitu, bukan dengan perasaan? Menariknya di dalam Islam, kupikir ya, aku baca banyak sekali kitab suci yang lain. Tapi di dalam Islam, di Al-Quran itu ada ratusan ayat yang nyuruh manusia untuk berpikir. Ratusan ayat, literally ratusan ayat. Dan berpikir dikaitkan dengan keimanan, sebaliknya tidak berpikir dikaitkan dengan kekufuran. Artinya kekufuran itu apa? Kekufuran itu artinya sebuah pembangkangan terhadap Allah. Oke. Kekufuran beda dengan kafir, beda. Oh beda. Kafir itu orangnya, kufur itu adalah sifatnya. Jadi gitu. Nah jadi ini kayak apa? Adjektif sama apa ya? Satu lagi noun ya berarti ya. Berarti bisa dibilang ini orang-orang ini ada yang kafir gitu. Technically. Ada orang kafir tapi lebih banyak orang yang kufur. Karena menjadi seorang muslim tidak menghalangi kita untuk jadi kufur kepada Allah. Itu benar banget. Kadang-kadang malah kalau kita lihat secara sifatnya ada orang-orang yang belum muslim tapi kita lihat sifat-sifat Islam ada di situ. Tapi ada orang-orang yang sudah muslim tapi sifat-sifat kekufuran ada di situ. Nah, kita buka lagi satu. Oke. Bahas tentang orang masih butuh agama nggak kalau dia sudah bergelimang harta karena kebanyakan gampang goyang kalau udah dari top udah dibahas. Benar. Gimana kalau agama itu cuma ada satu? Apakah masih ada perang? Kalau ada perang, kira-kira masih berkodok agama lagi atau yang lain? Ini lebih gimana ya pertanyaannya? Ya, kalau menurutku ya tidak akan pernah berhenti selama matahari masih bersinar. Itu nggak akan pernah berhenti konflik kepentingan. Setuju. Menurut lu agamanya sih. Betul. Menurut lu sekarang lebih parah. Jadi gini. Pertanyaan aku ganti. Lebih penting toleransi antar agama atau intra agama? Intra agama tuh kayak gimana maksudnya? Di dalam agama sendiri. Intra agama? Oke. Aku supaya antum lebih yakin ya. Lebih banyak problematika seagama atau lain agama? Lain agama? Nggak tahu ya. Gue nggak bayang sih. Seagama. Justru problemnya antara yang seagama gitu. Betul. Lu bayangin ya. Aku jadi orang radikal nomor 2. Yang nobatin aku radikal nomor 2 siapa? Iya, gue nonton di podcast dari Betul. Gitu. Yang persekusi aku siapa? Sama-sama muslim. Yang jelek-jelekin orang siapa? Sama-sama muslim. Nah artinya toleransi intraagama menurutku lebih penting daripada toleransi antar agama. Contoh misalnya, kalau ada orang gak sholat dan dia bukan muslim. Erik gak sholat. Masa kita kemudian ngomongin, Rick, lu parah lu, gak bersyukur lu. Gak mungkin kan. Orang dia bukan muslim gitu kan ya. Kita harus punya harapan apa terhadap Erik gitu maksudnya kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada orang muslim gak sholat. Nah orang-orang muslim mulai punya banyak pendekatan. Ada yang bilang jangan langsung kita judge. Ada yang bilang kita harus judge. Nanti besok dia mati gimana. Ada yang judge-nya dengan keras dan segala. Dan itu buat konflik tuh. Kebayang kan ya. Nah artinya pemahaman terhadap pemahaman. Aku tahu arahnya kemana ini. Dan aku tetap tim mama gitu. Nah, tim mama tapi ngomporin terus. Iya jadi kita bisa lihat bahwasanya bagaimana pendekatan-pendekatan ini kalau dia tidak didasarkan pada sesuatu yang benar maka dia akan terus-menerus membuat konflik. Jadi konflik tidak akan berhenti walaupun satu agama yang berkuasa. Karena bukan agama yang membuat sumber konflik itu, tapi manusianya yang membuat sumber konflik. Manusianya balik lagi ke kepintaran kebaikan. Betul. Makanya bagaimana agama itu diterapkan sehingga meminimalisir konflik. Oke, kebayang. Contoh ya misalnya ya. Kalau kita lihat sekarang apa sih yang membuat manusia sering berkonflik? Envy, jealous, Oke. Itu jawaban bagus banget. Insecure, jealous, serakah, ya 7 dosa besar itu lah. Itu membuat orang. Nah, Islam mensupres semuanya itu. Gimana caranya agar kita bisa senang ketika ngeliat orang lain baik? Tetangga beli mobil baru kita merasa senang juga. Itu diajarin Islam tuh. Bagaimana caranya ketika misalnya contoh, ketika kita lebih bodoh daripada orang lain, kita merasa senang. Ketika kita lebih pintar pada orang lain, kita mau nolong orang. Tuh, gue pas denger itu ya, lihat netizen Indonesia, aduh bisa gak ya? Sekarang beda, dia lebih bodoh daripada orang lain, dia ngamuk. Iya benar. Dia lebih pintar, dia menjajah. Gitu kan? Benar. Lo happy gak pas gue beli mobil baru gue? Oke, berarti dalam hati. Lie detector, kita lihat lie detector.